Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Puspitasari dari Prodi Manajemen mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumen dan pendekatan kardinal. Yang pertama ada teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan atau perilaku dan aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan tersebut, yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk, barang, dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada pendapatan, selera konsumen, dan harga barang. Perilaku konsumen ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia dan konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Teori perilaku konsumen menurut pendekatan teori ekonomi mikro beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal atau maximization utility. Utility adalah kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang, jasa, dan aktivitas. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Kemudian ada dua pendekatan teori tingkah laku konsumen. Yang pertama ada pendekatan kardinal dan yang kedua ada pendekatan ordinal. Di sini saya hanya menjelaskan tentang pendekatan kardinal. 1. Pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti uang, jumlah, atau buah. Dengan kata lain, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Kemudian ada beberapa istilah yang harus dipahami sebelum melangkah lebih jauh dalam memahami teori kepuasan konsumen. Yang pertama ada utility atau utilitas atau kepuasan atau nilai guna, yaitu kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua ada marginal utility atau nilai guna marginal, yaitu penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Yang ketiga ada total utility atau nilai guna total, yaitu total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pendekatan ini akan banyak didasari oleh suatu hukum dari tokoh terkenal, Gosen, yaitu hukum Gosen. Yang pertama ada hukum Gosen 1. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Contoh, pada saat kita memakan 1 dan 2 mangga, maka kita akan terasa puas. Tingkat kepuasan atau tingkat nilai guna tersebut akan semakin tinggi. Kemudian ditambah lagi 3 dan 4 mangga sampai kita merasa cukup. Kemudian ditambah lagi 5 mangga dan seterusnya, tentu kalian akan merasakan titik jenuh dan akan menjadi kurang menarik lagi. Ini adalah tabel konsumsi. Katakanlah, tadi kita ada 7 mangga. Pada mangga pertama, nilai guna dari mangga pertama yaitu 10, sehingga ada penambahan nilai guna marginal dari 0 ke 10 yaitu 10. Kemudian, ketika kita makan mangga kedua, nilai gunanya bertambah lagi menjadi 18, sehingga ada penambahan nilai guna dari 10 ke 18, maka penambahannya 8. Begitu juga di mangga ketiga, maka nilai gunanya menjadi 23. Ada perubahan nilai guna marginalnya, yaitu dari 18 berubah ke 23, yaitu ada 5. Begitupun di mangga keempat, berubah lagi menjadi 25, sehingga ada penambahan nilai guna total, terlihat nilai guna marginalnya ada 2, dari 23 berubah ke 25. Pada saat kita memakan mangga kelima, kita sudah tidak merasakan lagi penambahan nilai guna,
Artinya, nilai guna marginalnya 0. Ini adalah di mana kita merasakan puas atau cukup. Ketika kita paksakan lagi memakan mangga ke-6 dan mangga ke-7, maka nilai guna totalnya akan turun karena sudah merasakan bosan. Di samping ini adalah grafik tingkat kepuasan atau tingkat nilai guna suatu barang. Pada awalnya, rasa nikmatnya akan tinggi, namun semakin lama kenikmatannya akan semakin menurun, sampai pada akhirnya mencapai batas jenuh. Selanjutnya ada hukum Gosen 2, menyatakan bahwa orang akan memenuhi berbagai kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Intensitas yang sama itu ditunjukkan oleh rasio antara marginal utility dengan harga dari barang yang satu dengan rasio marginal utility dengan harga barang yang lain. Contohnya, ketika kita seharian berpuasa, maka kita akan merasakan lapar serta haus. Maka saat berbuka tiba, kita akan butuh makanan lengkap dengan minuman untuk memenuhi kebutuhan yang telah kita tahan seharian. Kemudian, ketika kita membeli makanan dengan minuman sampai batas dari kekenyangannya, seandainya uang sisa pembelian makanan dan minuman yang ada akan digunakan untuk hal lain. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.